Kita itu nggak berhak ya kayak ngejudge orang. Karena gini, kita itu nggak pernah tahu hati dia itu seperti apa. Dan di balik kehidupan dia itu kita juga nggak tahu sesulit apa. Jadi jangan gampang ngejudge orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semua yang dirahmati Allah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kembali lagi bersamaku Susiani. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang dan salam kenal. Aku Susi. Dan sebelum lanjut ke videonya, aku mau minta teman-teman tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Biar makin banyak yang mengaminkan, harapannya makin cepat doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita hidup di dunia ini sudah pasti berurusan dengan duniawi. Entah itu masalah percintaan, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah hajat yang ingin diraih, dan kita ingin mengembalikan semuanya kepada Allah, meminta atau memohon kepada Allah. Tapi kita datangnya jangan sendirian, ngajak Rasulullah atau minta ditemenin Rasulullah, wasilah atau jalan atau perantara kita dengan Allah dengan meminta syafaatnya Rasulullah. Mungkin ada yang gak sependapat ya, sholawat kok duniawi banget sih gitu. Jadi gini teman-teman, salahkah orang yang lagi kesulitan hidupnya atau lagi punya masalah hutang misalnya datang kepada Allah, meminta kepada Allah? Nah, datangnya jangan sendirian, karena kita ini manusia yang banyak dosa, terus sholatnya aja masih bolong-bolong, ibadahnya masih minim banget. Kalau kita datang sendirian kayak nggak laku gitu ya. Jadi kita datangnya minta ditemenin Rasulullah. Salah satunya yaitu dengan memperbanyak sholawat. Mulai setiap harapanmu dengan sholawat atau tutup lagi dengan sholawat. Kita nggak salah teman-teman minta kepada Allah, itu justru itu perintah Allah. Kalau kita nggak meminta, itu kita sombong. Kita itu nggak berhak ya kayak ngejudge orang. Karena gini, kita itu nggak pernah tahu hati dia itu seperti apa. Dan di balik kehidupan dia itu kita juga nggak tahu sesulit apa. Jadi jangan gampang ngejudge orang. Sholawat apa sih yang harus diamalin? Bacaannya berapa? Waktunya kapan? Dan sampai kapan kita harus ngamalin sholawat? Ini nih pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Sebenarnya di video-video sebelumnya udah pernah aku bahas sih, cuman masih banyak yang bertanya. Oke ya, kali ini aku jelasin lagi biar lebih paham, atau mungkin yang masih baru lihat video aku. Jadi gini teman-teman, kalau aku sendiri, aku bacanya itu sholawat Jibril yang 1000 kali. Kemudian kalau malam aku bacanya sholawat Sajaratun Nuqut yang 400 kali. Nah, bacanya itu di waktu Isya 400 kali. Nah, di waktu Isya sampai menjelang subuh waktunya. Nah, kalau sholawat Jibril itu aku bacanya siang hari. Kalau nggak siang hari, aku bacanya setelah sholat tahajud atau setelah sholat subuh. Nah, kalau aku nggak bisa baca di waktu itu, aku baca di siang hari, nah sambil aktivitas, sambil kerja, atau sambil jalan, atau sambil ke pasar pun kita boleh ya teman-teman baca sholawat. Mau kapanpun, dimanapun, kita itu boleh baca sholawat. Nah yang nggak boleh itu di toilet gitu ya. Mau sambil kerja, sambil ngomong anak, sambil bersolawat. Nah kalau ditanya kita sampai kapan ngamalinya ya, jawabannya ya seumur hidup. Niatkan aja seumur hidup. Nah karena kita itu kan butuh Tuhan, jadi
kita datangnya jangan sendirian, minta ditemenin Rasulullah, minta syafaatnya Rasulullah. Awal mula aku mulai mendawamkan sholawat itu emang pada saat itu aku ada masalah sama bisnisku. Bisnisku sepi, terus tidak mencapai target. Sebenarnya yang namanya bisnis ya kadang rame, kadang sepi. Sebenarnya itu wajar sih. Cuman aku nggak mau stuck di situ aja. Aku harus ada perubahan. Nah, kenalah aku dengan sholawat. Nah, di situ aku mulai mendawamkan sholawat. Awalnya sih aku nggak langsung ke sholawat ya. Jadi aku pertamanya itu Riyadhah, Waqiah, Yasin selama 40 hari berturut-turut nggak putus. Nah, setelah 40 hari pertama aku lanjut ke 40 hari kedua. Nah, setelah 40 hari kedua aku lanjut lagi ke 40 hari ketiga. Nah, setelah 40 hari ketiga aku tambah tuh amalannya dengan membaca sholawat Sajaratun Nuqut yang 400 kali dibaca setelah Isya sampai menjelang subuh batasnya. Nah, setelah aku udah terbiasa membaca sholawat Sajaratun Nuqut, aku tambah lagi tuh amalannya dengan membaca sholawat Jibril yang 1000 kali itu. Terus gimana sih caranya biar kita itu istiqomah mendawamkan sholawat, nggak males-malesan atau nggak lupa? Jadi semua itu kembali kepada niat kita, seberapa besar kamu ingin mencapai apa yang kamu inginkan. Kalau kamu masih males-malesan, masih ngeluh, berarti kamu belum seniat itu untuk berubah. Kalau kamu benar-benar ingin merubah hidupmu, kamu bisa melawan rasa males, melawan rasa ngantuk. Nah, kalau udah jadi terbiasa, itu semua akan menjadi habit. Nah, kalau udah jadi habit, Allah itu akan ngasih jalannya. Oke teman-teman, aku mau cerita nih keajaiban yang pernah aku alami setelah aku ngedawamin sholawat dan rutin membaca Waqiah dan Yasin. Nah, aku ini kan ada di perantauan ya. Nah, kalau kita nggak pulang 2 tahun sekali itu kan bos kita itu wajib ngasih kita ganti uang tiket sama libur tahunan gitu ya, libur cuti tahunan gitu. Nah, pada saat itu aku emang nggak pulang. Nah, bosku itu nggak mau ngasih aku, nggak mau ganti uang tiketku itu. Nah, setelah aku bener-bener ngedawamin sholawat, terus rutin baca Yasin sama Waqiah. Nah, teman-teman gak nyangka banget. Nah, bulan depannya itu bosku langsung ngasih cash ke aku. Padahal sebelumnya dia itu ngomong kalau gak mau ngasih ke aku, katanya keberatan gitu. Dan dari dulu aku tuh kepingin ya punya tanah dan dibangun sebuah butik di pinggir jalan raya. Alhamdulillah dalam 1 tahun aku bisa beli tanah dan bangun butik, walaupun sekarang belum full jadi ya, tapi aku bersyukur banget. Aku bersyukur, alhamdulillah, satu persatu impianku sudah terwujud. Aku ngamalin sholawat Jibril 1000 kali ditambah dengan loa yang visualisasi. Sholawat ditambah loa itu akan powerful banget teman-teman. Nah, kalian juga bisa belajar nih, belajar loa. Kalau aku awalnya kenal loa itu belajar dari channel YouTube-nya Kak Trisnani Moonlight. Nah, kalian bisa intip tuh nama channel YouTube-nya Trisnani Moonlight. Kalian bisa belajar juga di situ. Fadilahnya sholawat itu banyak banget teman-teman. Kayak kita ngadepin sesuatu itu jadi lebih santai, lebih tenang, gak gerasa gerusuk. Nah, berkah dari sholawat juga satu persatu impianku mulai terwujud. Nah, jualanku jadi makin rame. Bahkan aku bisa join agen di beberapa brand dan juga join distributor juga. Nah, sebenarnya bukan cuma itu aja sih, banyak banget keajaiban-keajaiban kecil. Cuman kalau diceritain mah nggak bakal selesai. Oke, lanjut ya. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan. Kak, aku udah sholawat, udah istiqomah, udah sholat tepat waktu, udah istighfar,
udah sedekah, tapi kenapa ya hajat-hajatku belum dikabulin? Sebenarnya saat kita berdoa, Allah itu sudah menjawab doa-doa kita, tapi kita sendiri yang cancel. Kalau kita udah berdoa, ya udah lepaskan, gak usah nungguin, gak usah bertanya-tanya kapan ya doaku dikabulin, kapan ya keajaiban itu datang, kenapa ya doaku kok sampai saat ini belum dikabulin. Nah, itulah yang akan memperlambat doa-doa kita, karena kamu masih ragu, kamu masih gak percaya sama prosesnya Allah. Kalau kamu udah berdoa, ya udah berdoa aja, lepasin, gak usah nungguin. Kalau kamu nungguin, ya gak bakalan datang, karena kamu gak percaya sama prosesnya Allah. Ibaratnya gini, gimana Allah mau mengabulkan, kamu aja gak percaya. Sebenarnya itu bukan kapasitas kita, tugas kita yaitu ya berdoa, berusaha, dan berikhtiar. Kalau kamu masih nungguin, itu sama artinya kamu gak percaya prosesnya Allah. Dan sering banget aku bilang kalau Allah itu sesuai prasangka hambanya. Nah, kalau kamu percayanya 100%, Allah ngasihnya juga 100%. Begitu sebaliknya, kalau kamu percayanya hanya 50%, Allah ngasihnya juga 50%. Nah, itulah hati, pikiran, perasaan itu harus sinkron. Jangan cuma iya yakin bakal dikabulin, tapi di dalam hatimu kamu masih bertanya-tanya, kamu masih ragu. Nah, ya itulah yang bakalan terjadi. Karena pikiran itu ada energinya, pikiran, perasaan itu ada vibrasinya. Buat teman-teman, jangan malas, tetap semangat, gak ada kata terlambat untuk belajar dan memulai. Oke, itu aja sharing kali ini, semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kita semua. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.